kenapa kamu yang nggak makan? Bangga sekali kan anak-anakku nak. Mungkin biar seluruh tepejawan tidak anak sama ayah. Karena saya lihat biar anak perempuan tidak seperti itu, jangan orang tua. Babil lagi apa? Lagi ngerjain tugas sambil jaga warung Kak. Tadi sambil begitu ya, luar biasa Babil. Jadi kita tidak bisa memilih sebenarnya, memang dilahirkan dari keluarga dengan latar belakang yang seperti apa. Tetapi sebagai anak, apapun kondisi keluarga, terutama orang tua kita, dalam ajaran agama apapun, moral di masyarakat, sebagai anak seyoyanya kita berbakti kepada orang tua, apapun kondisinya, meskipun dalam kondisi yang tidak berdaya. Kami menemui Babil di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Remaja yang masih sangat belia ini tidak pernah menyerah untuk berjuang, setia merawat orang tuanya, meski dalam kondisi yang tidak berdaya. Sekilas Karanuang terlihat baik-baik saja, tetapi sesungguhnya kaki dan tangannya terkulai lemas tidak berdaya. Wanita 48 tahun ini telah lama hanya bisa beraktivitas dari atas tempat tidurnya saja. 9 tahun lalu, kekuatan kaki dan tangannya mengalami penurunan bertahap. Sampai kini, nyeri itu masih terasa menyiksa setiap hari, terutama pada bagian lutut dan siku. Dokter menyatakan ada radang pada tulang sendinya. Karanuang hingga kini harus terus mengonsumsi obat agar nyerinya tak bertambah parah. Hanya jika sakitnya kambuh dan tak lagi tertahankan, Karanuang berobat ke rumah sakit. Sampai hari ini pun masih nyeri-nyeri begitu. Iya nak. Yang dirasa itu kalau tangan sebelah mana saja Bu yang dirasa? Yang ini nak, ini. Pergelangan yang sini, Iya. siku, Iya. gitu ya Bu? Iya nak. Dan Siku, jari-jari? Iya jari-jari. Jadi kalau untuk memegang sesuatu begitu Nggak bisa nak. Lepas ya, kadang terlepas itu yang dipegang. Sedangkan apa namanya itu kalau begini nasi kan tidak bisa. Jadi harus diambilkan nasi baru taruh di piring baru. Harus pakai begini saja tidak bisa nak masuk itu nasi. Pakai sendok nak. Jatuh-jatuh kalau pakai tangan. Sebelum jatuh sakit, Karanuang adalah seorang pedagang. Belasan tahun lalu, ia merantau ke Samarinda berjualan coto Makassar. Anak sematawayangnya Muhammad Bil Sabri Rahmat atau akrab dipanggil Babil lahir di tanah perantauan sampai usia Babil menginjak 4 tahun. Karanuang mulai menderita sakit. Ia, suami dan Babil memutuskan pulang kembali ke kampung halaman dan tinggal di rumah peninggalan orang tua di desa Tope Jawa, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. 8 tahun, Karanuang dirawat oleh suaminya. Namun, setahun lalu suaminya meninggal dunia akibat menderita stroke. Kini, Babil lah yang merawat ibunya.
Seluruh pekerjaan rumah tangga mulai dari memasak, mencuci, hingga menyapu dikerjakan dengan teliti oleh remaja usia 15 tahun ini. Bahkan 2 tahun yang lalu, Babil merawat 2 orang tuanya sekaligus, ibu dan almarhum ayahnya yang juga tak bisa bangun dari tempat tidur. Sejak masih kanak-kanak, Babil terbiasa mandiri. Ibu sendiri bagaimana melihat Babil bangga kah? Bangga atau- sekali kan anak-anakku nak. Mungkin biar seluruh tepejawan tidak ada yang sama aja. Karena saya lihat biar anak perempuan tidak seperti itu, jadi mereka orang tua. Tidak ada samanya. Bersyukur ya Bu, alhamdulillah. Itu suruh sekali kak. Itu bukan biasa gue bilang sama dia. Seandainya tidak ada, aku nak pergi mana-mana. Mungkin tak dikasih sama Tuhan anak. Kau dapat kau anak begini. Tidak pernah main dari kecil, dia tidak pernah pergi main. Jadi biasa kalau orang bilang pagi, kalau orang bilang gurunya di sana atau sapanya, kenapa terlambat kok saya bilang, Pak, saya kasihan tidak sama anak-anak yang lain. Saya kasihan kalau bangun, aku kasihan di rumah mamaku masak yang nasi apa. Orang lain itu pergi sekolah, Pak. Mandi je baru pergi, saya tidak kasihan. Ya, Babil mungkin tidak bisa menikmati masa remaja seperti layaknya teman-temannya. Babil harus banyak berdiam di rumah menjaga sang ibu. Wajar rasanya jika di usia semuda itu, Babil terkadang merasa lelah. Namun, satu yang pasti, ia tidak berhenti berjuang. Babil tulus merawat ibunya dengan penuh cinta dan berharap kesembuhan untuk ibunya. Kalau di sekolah sama teman gitu suka ini nggak, teman-teman tahu nggak cerita kalau wah Babil tuh di rumah sibuk sekali jaga warung, jaga mama. Tidak semua kak teman, yang cuma teman dekat yang tahu. Cerita tidak kalau misalnya mamah lagi sakit begitu suka curhat juga nggak ke teman gitu? Ya kak, Tidak curhat. biasa kalau curhat di sehat sendiri kak, curhat di sendiri sendiri. Disimpan saja Bu. Iya kak. Apa yang dirasa Babil? Capek kah atau sedih kah? Apa yang biasanya pengen dicurhatin tapi tidak saya simpan sendiri itu? Sedih kak. Sedih kenapa? Dulu waktu sebelum sakit bapakku kak, biasa dia yang urus mama, tapi ini selama sakit ki berat ki karena kayak orang stres kak, terus karena tugas nih apa begitu kak. Turun, dibantu ya berarti. Biasanya dituntun ya sama Babil. Jika bisa berjalan sambil dituntun seperti ini, artinya Karanuang sedang dalam kondisi terbaiknya. Karanuang urung berobat ke dokter Kalau sama bukan Babil masalah dituntun biaya, juga begitu. sebab ia sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Namun, persoalan biaya transportasi menjadi alasan terbesar. Menjadi dokter supaya orang bisa berobat tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun.
Pagi-pagi benar, Babil sudah sibuk di dapur. Pukul 4:30 pagi, ia sudah memulai hari dengan sejumlah pekerjaan rumah tangga sebelum bersiap berangkat sekolah. Sesungguhnya tetangga di sekitar rumah peduli pada keluarga ini. Mereka kerap memberikan lauk makan meski sederhana. Ini sudah jadi rutinitas. Babil harus menyiapkan makan untuk ibunya sebelum meninggalkan rumah. Sebab setelah ia pergi ke sekolah, ibunya harus tinggal sendiri hingga siang hari. Pukul 7 pagi, Babil harus bergegas pergi ke sekolahnya di SMP Negeri 1 Mangara Bomba. Saat ini Babil duduk di kelas 3 SMP. Di kelas, Babil dikenal sebagai siswa yang berprestasi. Ia tidak pernah ada kendala soal akademis, meski sehari-hari harus sibuk mengurus ibu yang sakit. Keinginan Babil kuat untuk dapat membanggakan orang tua meski dari latar belakang keluarga sederhana. Sebelum almarhum ayah Babil sakit kritis dan akhirnya meninggal, penghidupan keluarga bersandar pada pekerjaan sang ayah sebagai tukang servis alat elektronik. Tapi setahun belakangan, kondisi menjadi semakin sulit. Sepulang sekolah, tak ada waktu bagi Babil untuk beristirahat, apalagi bermain layaknya remaja seusianya. Ia harus langsung membuka warung kelontong kecil-kecilan di depan gang rumahnya. Tak seberapa memang hasilnya. Keuntungan yang didapat Babil jika menjual jajanan anak-anak tak sampai Rp1.000 per bungkus. Tapi hanya ini satu-satunya penghasilan yang dapat membuat Babil dan ibu bisa makan. Terima kasih. Di tahun terakhir jenjang SMP ini, Babil juga harus lebih fokus mempersiapkan ujian. Mengerjakan banyak hal dalam satu waktu, rupanya sudah jadi keahlian Babil. Saat menjaga warung, ia juga harus sambil memperhatikan kondisi ibu di rumah. Sabir, sudah miku bawa kang ikan mama mu nak. Ya, tapi kok kasih nasi nak. Iyo nak, kasih nasi mama mu nak. Tiada malam dilewati Babil tanpa rasa rindu dan bayang-bayang wajah sang ayah. Jika teringat, ia akan memandangi foto sang ayah dan mengirimkan doa pada sang pencipta. Tetapi ada satu rutinitas yang tak boleh terlewat baginya setiap hari Jumat. Mengunjungi makam ayahnya yang hanya berjarak sepelemparan batu dari rumah. Selama kurang lebih 1 tahun, Babil merawat ayahnya, berkali-kali berobat ke rumah sakit sambil mengurus pula sang ibu. Meski telah tiada, bagi Babil, ayahnya adalah selamanya pahlawan dan panutan.
pada saat masih hidup, masih ini berpesan apa saja buat Babil? Yang pesannya itu jaga mama, nah walaupun bapak sudah tidak ada, tetaplah saling membantu orang walaupun banyak orang yang tidak suka kepada kita, dan saat nanti kita semua itu akan mati. Jadi banyakkanlah amal. Jika dulu waktu masih ada almarhum bapak, ingin menjadikan cita-citaku tercapai menjadi dokter supaya orang bisa berobat tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Tidak mudah bagi Babil. Di usianya yang sangat muda, ia harus berpikir dan bertindak jauh melebihi usianya. Tapi dari Babil kita belajar bahwa tak ada rintangan hidup yang tak bisa dilewati asal berbekal ikhlas, rasa syukur, dan bakti untuk keluarga. Babil hanyalah salah satu dari sekian banyak kisah anak yang harus membagi waktu antara masa kanak-kanak dan juga remajanya untuk menghidupi keluarga. Tetapi semangatnya untuk tidak mengasihani diri sendiri, tetapi bangkit dan malah membantu orang lain untuk berbuat kebaikan menjadi teladan bagi kita. Kisah selanjutnya masih tentang kebaikan lain yang tentu menjadi inspirasi bagi kita. Ya Allah, kenapa ya aku kok kayak nggak ada kayak yang lain gitu diurusin sama orang tua gitu. Kadang-kadang aku pikirnya gitu, nggak diurusin orang tua, terus orang tua ada tapi kayak nggak ada gitu. Saya membaca sebuah penelitian kolaborasi berbagai universitas di Indonesia dan luar negeri yang mengatakan bahwa 1 dari 3 remaja yang mengalami masalah terhadap kesehatan mentalnya. Padahal kesehatan mental ini adalah sesuatu yang sudah banyak dicanangkan oleh berbagai organisasi kesehatan termasuk WHO, yang menyatakan bahwa ini sebenarnya kesehatan mental bisa dibangun dari orang tua maupun juga lingkungan sekitar dari si anak. Tetapi bagaimana ya jika anak itu tumbuh menjadi remaja, kemudian beranjak dewasa tanpa bantuan orang tua? Kisah ini datang dari seorang muda dengan fisik yang tak sempurna yang ditemui kawan saya Satrio Adi di Kebumen, Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu. Mental baja dan beban harus menanggung hidup keluarga tidak menyurutkan semangatnya untuk berkarya. Pagi hari ini terasa lebih dingin dari hari-hari biasanya. Matahari mulai naik sepenggalah menjadi penanda waktu bagi sebagian warga Kebumen, Jawa Tengah yang harus bergegas mulai beraktivitas. Begitu juga bagi Rina, perempuan 25 tahun yang tinggal di desa Wonokrio, Kecamatan Gombong ini. Rina menderita lumpuh layu sejak lahir. Untuk bergerak, ia harus merangkak dan mengesot. Lutut yang menghitam dan tangannya yang kasar menjadi tanda betapa dua bagian tubuhnya itu begitu keras menopang hidup Rina selama ini. Namun kondisi tubuh yang tak sempurna tidak menyurutkan langkah Rina. Alih-alih hanya duduk, diam, dan mengharap bantuan, Rina justru harus terus bergerak menjadi tumpuan keluarga.
ia harus mengurus dan menghidupi neneknya yang telah renta dan mulai kehilangan daya ingat. Bakti Rina kepada neneknya yang telah merawatnya sejak kecil menjadi alasan ia mau bersusah payah menjalani semua pekerjaan rumah. Assalamualaikum. Dulu, saat ingatan Mbah Sanem masih jelas, ia menghabiskan masa muda sebagai tukang pijat keliling. Namun saat ini, ia tak bisa pergi memijat tanpa dijemput oleh pelanggan. Pasalnya, jika pergi jauh, ia akan lupa jalan pulang dan seringkali tersesat. Maka dari itu, Mbah Sanem akan pergi memijat jika ada pelanggan yang menjemput dan mengantarnya kembali. Hal itu membuat pelanggannya jauh berkurang. Padahal upahnya dari memijat hanya 25.000 saja. Anu permatun, pertawarung, motornya suasi, susuna tanu koni terus, untungnya bonnya kula payu lah pijet. Dina mangilu ngapijet, dina koni susu mau motor modal. Cangkem lemimu, motor nganggi botol, motor nganggi cangkir, diselang, nganggo sedotan. Dicancang mriki, kula mulane mboten purun ketinggalan iki. Tunggu di mawon niku lho. Mboten angsal. Tetep kula tunggone, tetep kula kamu. Ayah Rina meninggalkan keluarga sejak ia bayi. Sedang ibu Rina pergi bekerja merantau dan tak pernah pulang. Rina harus kuat menanggung segala lelah sendiri. Kadang-kadang ya Allah, kayak rasa stres sendiri gitu, bingung gitu, ya Allah, kenapa ya aku kok kayak nggak ada kayak yang lain gitu diurusin sama orang tua gitu. Kadang-kadang aku pikirnya gitu, nggak diurusin orang tua, terus orang tua ada tapi kayak nggak ada gitu kan. Terus akhirnya ya kadang-kadang nangis sendiri sih, ring gitu. Terus aku ya, terus lama-lama aku sadar sendiri gini, ya udahlah, percuma juga ditangisin kan, nggak mungkin kan kalau aku ditangisin terus nanti kan jadinya aku juga stres sendiri. Ya udah, aku berusaha untuk jalanin aja kondisi ini dan situasi ini gitu. Selain itu, Rina juga harus merawat adiknya, Dimas, penyandang tunagrahita. Selain tunagrahita, ia juga tak bisa bicara dengan lancar. Namun kasih Rina pada adiknya begitu besar, terlepas dari kondisinya. Justru sang nenek dan adik menjadi pemicu semangatnya menjadi penjual keset keliling di sekitar rumahnya. Namun penghasilannya tentu serba tidak pasti. Dalam satu hari, Rina hanya mendapat 5 hingga 10 ribu dari keuntungan menjual keset. Besar keinginan Rina untuk bisa mandiri berwirausaha agar bisa mengangkat derajat keluarga tercinta. Mbak, biasanya kalau jualan keset untungnya berapa, Mbak? Kalau ngambil keuntungannya sih nggak bisa dihitung ya, maksudnya kadang-kadang 5.000, kadang-kadang 10.000 gitu. Tergantung lakunya berapa per hari gitu aja sih. Ya saya pengen bisnis keset
Dan tapi apa ya, paling utama tuh ada alat transportnya gitu ya, yang mandiri gitu, jadi nggak terlalu apa ya, repotin orang tua gitu. Rina adalah tanda bahwa usia belia dan kondisi tubuh tak sempurna bukan menjadi penghalang semangat berbuat kebaikan. Alih-alih menjadi beban, menghidupi keluarga adalah tanggung jawab seumur hidup yang dijalani dengan ikhlas dan penuh harap menyambut hari depan. Namun, Rina dan anak muda lain tak perlu menanggung seluruh beban sendirian. Ia membutuhkan tangan orang-orang baik agar lebih berdaya dalam berkarya.